Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Bani Najah dengan NIM 43040200183. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah Statistika 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Istiqlal MPD. Materi kali ini yaitu tentang variabel dan uji hipotesis. Ada 4 subbab. Yang pertama, jenis-jenis variabel penelitian. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, hipotesis. Dan yang keempat, hubungan antara variabel, rumusan masalah, dan hipotesis. Masuk pada subbab pertama, yaitu jenis-jenis variabel penelitian. Variabel adalah setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Variabel juga bisa disebut sebagai item data, sedangkan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dapat kita ambil definisi dari pengertian tersebut bahwa dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran. Pengertian variabel penelitian menurut ahli. Yang pertama ada menurut Suharsimi Adikunto tahun 1998, yaitu objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Yang kedua menurut Sugiono tahun 2009, bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dan yang ketiga menurut Kerlinger tahun 2006, bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi, atau bisa juga didefinisikan sebagai simbol atau lambang yang padanya kita letakkan sembarang nilai atau bilangan. Jenis-jenis variabel penelitian ada 4. Yang pertama menurut skala pengukurannya, yang kedua menurut perolehannya, yang ketiga menurut konteks hubungannya, dan yang keempat menurut dapat tidaknya variabel dimanipulasi. Variabel menurut skala pengukurannya. Yang pertama ada variabel nominal, yaitu variabel dengan skala paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu subjek. Contohnya ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ada variabel ordinal, yaitu variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat. Contohnya status sosial ekonomi, ada rendah, sedang, ataupun tinggi. Yang ketiga ada variabel interval, yaitu variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti. Contohnya seperti prestasi belajar atau motivasi belajar, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan yang keempat ada variabel rasio, yaitu variabel yang selain bersifat membedakan, mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, dan setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama. Contohnya yaitu berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Variabel numerik berdasarkan perolehannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel kontinu, yaitu variabel numerik yang cara perolehannya dari menghitung. Contohnya seperti nilai ulangan pada siswa. Yang kedua ada variabel diskrit, yaitu variabel numerik yang cara perolehannya dari mengukur. Contohnya suhu badan. Dalam hal ini kan kita mendapatkan suhu badan tersebut dari kita melakukan pengukuran, yaitu misalnya menggunakan termometer. Variabel berdasarkan konteks hubungannya. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel yang terkait. Yang kedua ada variabel terkait, yaitu variabel yang nilainya tergantung dari variabel lainnya. Yang ketiga ada variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terkait namun dalam penelitian pengaruhnya tidak diutamakan. Yang keempat ada variabel perancu, yaitu variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel terkait tetapi bukan variabel antara. Yang selanjutnya ada variabel kendali, yaitu variabel yang juga mempengaruhi variabel terkait tetapi dalam penelitiannya keberadaannya dijadikan netral. Dan yang terakhir ada variabel rambang, yaitu variabel yang juga ikut mempengaruhi variabel terkait namun pengaruhnya tidak begitu berarti sehingga keberadaan variabel ini di dalam penelitian diabaikan.
Variabel penelitian berdasarkan dapat tidaknya variabel penelitian dimanipulasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel dinamis, yaitu variabel yang dapat dimanipulasi atau diintervensi oleh peneliti. Contohnya, metode mengajar, teknik pelatihan, strategi pembiasaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu variabel statis, merupakan variabel yang tidak dapat diintervensi atau dimanipulasi oleh peneliti. Contohnya, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan masih banyak lainnya. Masuk kepada subbab yang kedua yaitu jenis-jenis data. Ada data menurut sifatnya, data menurut sumbernya, data menurut cara memperolehnya, dan data menurut waktu pengumpulannya. Data menurut sifatnya dibagi menjadi empat. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, gambar atau audio, ataupun video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman, dan lain-lain. Yang intinya, data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan angka, sehingga tidak dianalisis dengan ilmu statistik. Yang kedua, data kuantitatif. Ini adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan angka, sehingga data kuantitatif diolah secara statistik. Yang ketiga ada data numerik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan mengelompokkan suatu objek dengan tidak memperhatikan urutan atau tindakan. Yang kedua data ordinal, yaitu data yang mengelompokkan suatu objek dengan memperhatikan urutan dan tingkatan. Yang keempat, data bukan kategorik dibagi menjadi dua. Yang pertama data interval, yaitu data yang tidak memiliki nilai nol atau mutlak, yang berarti bahwa nilai nol tersebut memiliki arti, misalnya data suhu ataupun tahun. Yang kedua, data rasio, yaitu data yang memiliki nilai nol atau mutlak, yang berarti bahwa nilai nol benar-benar tidak memiliki nilai. Contohnya adalah data tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rata-rata nilai mahasiswa. Data menurut sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi dalam suatu organisasi secara internal. Contohnya adalah data mahasiswa, data pegawai, data keuangan, dan penjualan. Yang kedua data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi. Contohnya data tingkat kepuasan konsumen, data kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain. Data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer, yaitu data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, baik perorangan ataupun organisasi. Ini biasanya diperoleh dari wawancara ataupun observasi. Yang kedua data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh objek penelitian. Biasanya data ini diperoleh dari data yang sudah jadi atau yang dikumpulkan oleh pihak lain. Berikutnya ada data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama data cross section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya ada data pengangguran 2018 ataupun data pengangguran 2020. Yang kedua, data deret waktu time series, yaitu data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Misalnya adalah dari inflasi per bulan dari tahun 2010 sampai 2018 atau 2018 sampai 2020. Masuk ke bagian subbab yang ketiga, yaitu hipotesis. Hipotesis berasal dari dua kata yang dapat diartikan sebagai pernyataan atau kalimat bersifat jawaban sementara dari rumusan permasalahan yang ada. Hipotesis dapat bernilai benar ataupun salah. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai simpulan sementara. Maksudnya hipotesis ini dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu keputusan atau pemecahan persoalan. Kata hipotesis sendiri juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya kurang dari, dan tesis yang artinya pendapat. Dari dua arti kata tersebut dapat kita asumsikan bahwa hipotesis merupakan suatu pendapat yang masih kurang. Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Muhammad Nazir yang mengatakan bahwa hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara dalam sebuah penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Jadi, yang dimaksud masih kurang adalah belum ada pembuktian benar atau tidaknya sebuah hipotesis tersebut. Masuk pada subbab yang keempat, yaitu hubungan antara rumusan masalah, hipotesis, dan variabel. Rumusan masalah adalah awal dari sebuah makalah penelitian, sedangkan hipotesis dibuat setelah merumuskan masalah. Hal ini dikarenakan sebuah masalah pasti memiliki sebab, maka dibuatlah hipotesis atau dugaan sementara atas permasalahan tersebut
yang sedang dijadikan penelitian. Dan hipotesis juga menjelaskan masalah penelitian dan pemecahan masalahnya secara rasional. Maksudnya di sini rumusan masalah, hipotesis, dan variabel sama-sama saling berkaitan karena dengan adanya rumusan masalah harus ada hipotesis untuk menjadi dugaan sebuah jawaban sementara untuk menjawab rumusan masalah tersebut dan diperkuat oleh data-data yang dihasilkan dari variabel-variabel yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.